Sebab Engkaulah gunung batu keselamatan kami, kota benteng perlindungan. Kesana kami berlari dan beroleh selamat. Tuhan, nyatakan dirimu lewat firman-Mu saat ini, dan kasih karunia-Mu memampukan kami untuk mengerti kehendak Allah, dan bahkan menjadikan setiap kami pelaksana-pelaksana kehendak-Mu yang kuat di akhir zaman ini. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Saya percaya setiap orang pasti punya pergumulan, punya masalah. Kalau kita berfokus melihat pergumulan permasalahan ke dalam diri kita, inward looking, gak selesai-selesai. Tuhan justru mengajarkan bahwa memang Tuhan izinkan, saudaraku, ada masa-masa di mana kita berjalan dalam lembah, berjalan dalam kesulitan, memang diizinkan. Tapi jangan sampai membuat kita tidak bisa melakukan tanggung jawab, tugas mulia yang Tuhan izinkan untuk kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku kasih Tuhan, saya ingat kalau nggak salah tema tahun ini dari gereja, dari saudara-saudara dari kelompok GBI Gatot Subroto adalah amanat agung. Betul ya? Jadi saya akan sampaikan bahwa biarlah ini bukan cuma sekedar tema tahunan, tapi semua kita terlibat di dalamnya. Untuk bisa terlibat di dalamnya kita mesti punya sikap hati yang benar untuk menanggapi firman Tuhan. Nah begini, saya akan mulai dengan menurut catatan dari Bilangan Research Center, ya, sebuah badan yang mengurusi membuat survei-survei di kalangan kekristenan, ya. Dan Bilangan Research Center ini pernah membuat penelitian kenapa gereja di Indonesia ini mengalami pertumbuhan pesat. Muncul gereja-gereja mega church sekarang, ya. Jadi tapi kenyataannya yang terjadi begini. Banyak gereja itu muncul ternyata bukan karena hasil penginjilan. Kenapa? Karena mulai ngajakin anggota gereja lain, nilpuni anggota gereja lain, bajakin pekerja gereja lain. Waduh saudaraku, itu sebuah kenyataannya kita lihat. Nah, penelitian Bilangan Research Center mengatakan gereja bisa mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia itu alasan pertama sekitar 46,sekian% itu karena perpindahan gereja, perpindahan jemaat. Dari gereja yang tadinya tidak ada tepuk tangan ke gereja tepuk tangan. Dari gereja yang tadi cuma pakai keyboard ke gereja band lengkap. Dari gereja yang tadi bahasa Indonesia tok atau bahasa suku sekarang ke bahasa roh. Ya. Dari gereja yang tadinya sudah berbahasa roh tapi kepingin lebih keren lagi katanya. Karena gembalanya yang di sana muda, ganteng, cantik dan sebagainya. Gitu ya. Sekarang begitu yang terjadi ya. Dan itu perpindahannya besar-besaran. Ini penelitian loh saudara ya. Jadi ini survei ilmiah ini. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Ya, terbesar karena perpindahan. Tapi yang menyedihkan, gereja bisa bertumbuh karena penginjilan itu hanya 2,1%. Berarti kesimpulannya apa? Gereja di Indonesia itu malas beritakan Injil. Nah, saya ingin ibu-ibu, kita ini semua punya tugas dari Tuhan. Yesus itu memang menyuruh kita pergi. Ada banyak orang saudaraku nyanyinya begini, lagu ini buatan saudara Sanip, ya saya bagus, tapi diplesetkan banyak orang. Jadi permisi kalau saudara Sanip mendengarkan ini bukan bermaksud memplesetkan, tapi saya nirukan plesetannya. Ku ingin tetap di sini. Mestinya kan gini, menikmati bait-Mu. Mestinya gitu kan? Lain banget. Ku ingin tetap di sini. Dirubah begini. Terus-terusan ku di sini. Ku tak mau pergi melayani, biarlah ku pun terus di
sini. Loh, jangan ditepui tangan. Ya, jadi itu menyedihkan. Nggak mau pergi, Tuhan sudah bilang go pergi. Kita masih mau bertanya, Roh Kudus kapan kita pergi? Roh Kudus gerakkan, kalau nggak ada gerakan nggak bisa. Tuhan sudah bilang pergi kok, ya kan? Jangan takut, karena Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi Tuhan bukan cuma berkata go, tapi let's go. Artinya we go together, bersama-sama. Nah, tapi kalau mau pergi, siapa mau dipakai untuk menyaksikan nama Yesus, kuasa kasih Kristus? Tolong angkat tangan ya. Ibu-ibu, berdoa saja itu penting memang, tapi harus ada taking action. Ya, jadi tema sekarang ini yang saya mau berikan adalah compassion for the lost. Belas kasihan kepada mereka yang terhilang. Ya, ayatnya Matius pasal 9 ayat 36. Kita baca yuk ya. Bersama-sama diucapkan ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibu itu kalau membaca itu suaranya lebih keras dari bapak-bapak. Lebih melengking. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada siapa? Mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus itu perhatikan di Alkitab. Setiap kali, sering kali dia buat mujizat. Yang mendasarinya itu digerakkan karena perasaan belas kasihan. Akibat belas kasihan itu lalu dia membuat mujizat. Mari kita akan lihat di dalam ilmu psikologi, next. Itu ada beberapa perasaan seseorang. Level paling rendah itu namanya simpati. Bukan simpanse pakai batik ya. Ya, simpati ini adalah respon emosional berupa rasa iba, kasihan, rasa peduli, ya. Terus mulai ketertarikan situasi orang lain, ya. Biasanya kita suka ngomong begini, kasihan ya orang itu, bener loh kasihan. Begitu orangnya pergi, malah kita ngomong gini, kasihan deh lu. Gitu. Tapi ada lebih tinggi namanya empati. Nah, empati ini bukan cuma respon emosional, udah mulai pakai berpikirnya, kognitifnya, ya, dan mulai memahami, merasakan, menempatkan diri pada posisi orang lain. Ibaratnya kita itu mulai pakai sepatu orang yang menderita itu, jadi boleh merasakan, turut merasakan. Ini bagus ya, ini sudah bagus. Tapi jangan berhenti di empati, harus melangkah lebih tinggi seperti Tuhan Yesus, belas kasihan. Ya, belas kasihan itu sikap hati yang tergerak untuk merasakan penderitaan orang lain. Itu bagian dari empati. Tapi kemudian ada taking actionnya, diwujudkan tindakan ngapain? Menolong. Mengulurkan tangan atas orang-orang yang menderita. Ya, kalau Anda perhatikan, saya percaya kita datang tadi, ada yang sementara tadi nyanyi, walaupun gunung tak apa tadi? Berpindah, langsung orang Manado bilang malelejo. Ingat pergumulannya. Saya beritahu, di luar sana ada banyak orang lebih daripada pergumulan yang kita alami. Betul gak saudaraku? Ya, makanya mari jangan berfokus kepada masalah kita. Sekarang mari kita melakukan bagian yang memang Yesus kehendaki kita lakukan. Mulai jadi berkat bagi orang lain ya. Nah, kenapa kita seringkali gak bisa melakukan semuanya itu dengan menimbulkan sikap hati yang benar? Next. Kenapa? Kita berpikir begini. Yang penting keluargaku baik-baik aja kok. Semuanya yang penting sehat. Aduh, ekonomi memang lagi guncang. Tapi yang benar adalah ekonomi keluargaku pokoknya beres. Sekolah anak-anak oke ya. Bahkan pelayanan tetap berjalan. Udahlah, nggak usah terlalu repot. Kalau disuruh ngasih ya gua kasih sih. Tapi ya ala kadarnya aja deh ya kan. Yang penting kita ikut ambil bagian gitu ya. Itu yang membuat kita nggak bisa bergerak maju. Bahkan ada alasan begini, oh itu bukan bagian kita, itu bagian orang lain. Saudaraku, Yesus berpesan. Satu kali murid-muridnya kaget waktu Yesus berkata begini pada Matius pasal 25. Ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus kamu kasih aku minum.
Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan seterusnya. Murid-muridnya tanya, loh kapan Tuhan Yesus? Kapan kami melihat engkau lapar? Kapan melihat engkau haus? Kapan telanjang? Kapan di penjara? Yesus ngomong begini, kalau kamu melakukan kepada saudaraku, salah satu saudaraku yang paling hina ini. Paling hina loh. Kamu melakukannya untuk aku. Saudara lihat itu. Banyak orang terkesima dengan penampilan lahiriah orang. Keren. Perhiasan yang dipakai. Ya, kendaraan yang dipakai. Kita kadang-kadang silau dengan hal seperti itu. Ya kan? Satu kali ada penatua salah satu penatua di cabang kami. Dia masih nona waktu itu, sekarang sih sudah menikah. Orangnya cantik. Ya, kalau orang laki suka bilang bening-bening gitu ya. Istilah pria-pria sekarang itu kalau cewek cantik ya bersih kulitnya bening-bening dibilang gitu. Saya kenalkanlah dengan seorang pria. Pria ini takut Tuhan, pelayanannya sungguh-sungguh. Maksud saya supaya jadian cocok gitu loh. Tapi pria ini enggak ganteng. Enggak ganteng ya. Lalu kemudian saya kenalkan, ngobrol-ngobrol, lalu selesai itu saya tanya, gimana? Gimana? Saya tanya wanita itu, yang cantik itu. Pak Roni, terima kasih Bapak punya maksud baik memperkenalkan saya dengan pemuda itu. Pak, memang saya tahu Tuhan itu tidak memandang rupa, tapi saya kan masih manusia katanya. Jadi saya tentu memandang rupa dong Pak. Gitu ya. Akhirnya memang tidak jadi menikah dengan orang itu ya. Menikah dengan yang lain. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kita harus akui kita suka melihat penampilan orang. Begitu orang kelihatan tampilannya pakai barang-barang mewah. Berapa banyak orang. Tapi saya ngomong bukan di sini ya. Itu gereja di Kutub Utara bagian pedalaman. Yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter. Perempatan jalan dan gang buntu. Kita sambut, shalom, hai apa kabar, ayo gitu. Tapi coba kalau orang yang datang saudaraku, udah naik motor butut, terus pakaiannya nggak ada mereknya apa-apa, lusuh, pasti kira, shalom, duduk sana ya. Duduknya di belakang tiang. Yang kalau kebaktian coba lihat tiang tok ini enggak lihat. Di sini kan enggak ada gitu ya, enggak ada. Saya sedang bilang itu di Kutub Utara tadi. Jadi banyak orang gitu. Next slide. Ya, tidak ada hati. Ini hati siapa? Tapi nyanyi rohaninya kenceng. Coba saudara, Yesus bukan seperti itu. Yesus itu justru nanti kita akan lihat. Ya, terus kita punya alasan gini, nanti toh kalau kita nggak tolong orang lain bisa tolong kok. Sudahlah, gak usah terlibat terlalu dalam. Tiap orang ada bagiannya sendiri-sendiri. Ya, itu bukan bagian saya. Apalagi apa? Ketemu orang-orang yang katanya tanda petik miskin, marginal, bau tahu, bau. Saya temukan itu. Sampai ada gereja ketika orang-orang yang miskin banyak datang, akhirnya saudaraku yang kaya-kaya nggak mau kebaktian di situ. Lalu kemudian apa? Supaya yang kaya-kaya tidak pulang, tidak pergi meninggalkan, akhirnya dibikin kebaktian dipisah. Yang miskin-miskin sendirian ya. Saya pernah melayani di gereja seperti tersebut. Dibikin ibadah khusus orang miskin, ibadah khusus orang kaya. Tapi sebelumnya ada masa transisi. Masa transisinya apa? Yang miskin ditaruh kiri belakang sana, ngerumpel bau sendiri katanya. Yang kaya-kaya ditaruh di tempat yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, saya nggak bisa bayangkan kenapa itu bisa muncul. Padahal Yesus pergi kepada orang-orang yang seperti itu. Kenapa saudaraku? Masalahnya nggak ada belas kasihan lagi. Semua formalitas. Kelihatan keren kalau waktu gereja pelayanan. Tapi sesungguhnya hatinya bukan hati Yesus Kristus. Saya akan beritahukan, mari lihat bagaimana Yesus itu. Next slide lagi. Ya. Next lagi ya, next. Nah sekarang gini, bayangkan kalau kita di dalam posisi orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dipandang. Bayangkan ya kita ya, bayangkan kita dalam posisi mereka. Saudaraku, kalau Anda diperlakukan begitu sama orang gimana?
Saya pernah diperlakukan, dipandang remeh orang. Sering kali loh Bu. Karena saya pendek begini. Beberapa kali saya terbang kan. Yang ngundang saya itu belum pernah ketemu saya. Cuma lihat di album-album rohani. Di YouTube. Tapi tidak pernah ketemu saya. Lalu kemudian waktu saya sudah mendarat di kota tersebut. Yang terjadi adalah sampai airportnya sepi. Aku kok tidak dijemput. Tahu-tahu ada 2 orang dekati saya. Kluntak. Maaf ya. Apakah Bapak Roni Daud Simeon? Ya saya. Astaga maaf Pak. Loh kenapa? Kami kira Pak Roni itu tinggi besar. Jadi tadi pas lewat semua tuh. Saya tidak masuk hitungan saudaraku. Benar. Rasanya ya nggak enak juga sih dipandang hina karena pendek begini. Dalam hati saya, walaupun pendek gini tendangannya gitu ya. Nah ini bercanda di antara kita. Saudara, kalau saudara dipandang rendah orang gimana? Saudara nggak dianggap. Saudara pasti ada rasa pilu kan. Ya kan? Ada rasa kok sampai seperti itu ya. Coba bayangkan saudara di posisi orang-orang tersebut. Makanya jangan coba-coba membedakan saudaraku. Jangan pernah membedakan. Kan kita suka nyanyi. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kuning, merah, putih, hitam. Rambut keriting, rambut lurus. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kan gitu kan. Nyanyinya kenceng. Tapi sehari-harinya kita yang beda-bedain. Jangan dekat sama dia. Kenapa? Iniren. Ada yang begitu aku. Iniren. Wana. Kita cungkoren. Ada yang begitu. Ada yang begini. Jangan Cina dia Cina. Udah habisin ekonomi negara kita. Pada sesama anak Tuhan loh. Masih bisa bilang gitu. Tidak ada yang bisa menentukan kita lahir dari keluarga Chinese atau keluarga Batak, keluarga Jawa. Tidak ada. Semua penentuan Tuhan kita bisa lahir di tengah. Bisa pilih? Tidak bisa. Makanya jangan pernah membedakan. Jangan pernah saudaraku ya. Jadi kita juga nggak tahu apa yang terjadi hari besok loh. Hari ini kita bisa gagah-gagah. Saya kenal satu pengusaha besar. Dia punya rekening pribadi di bank account. Bunyinya triliun. Itu baru rekening pribadi loh. Triliun. Nolnya berapa? Banyak. Udah nggak usah. Ada ibu-ibu itu gitu. Kadang-kadang kita itu pinter membayangkan. Saya juga pinter membayangkan. Menyentuhnya triliun belum pernah. Ya. Tapi ibu-ibu juga pasti berpikir, gimana yang menyentuh uang cash triliun gitu kan? Gitu. Saya tahu juga kok ada bayangan. Kelihatan dari wajahnya gitu. Gini loh. Orang yang saya kenal itu, dulunya rajin ke gereja, rajin pelayanan. Naik motor ke gereja waktu awal. Lalu kemudian dia meniti karir. Singkat cerita ketemu investor dan dipercaya. Kelola bisnis cepat sekali dan akhirnya bisa buka cabang di beberapa negara. Makanya dia punya rekening pribadi pun bisa sampai triliun. Tapi satu kali terkejut, saya juga terkejut. Karena saya dengar teman kenalan saya itu ditangkap KPK. Habis semua di rekeningnya, bank account-nya dibekukan semuanya. Semuanya perusahaan langsung ditutup seketika. Bam! Tidak ada yang tahu loh. Kok tiba-tiba suasana jadi mencekam gini ya? Ya, tidak ada yang tahu loh. Kasih tahu kiri kanan, tidak ada yang tahu loh keadaan di depan. Udah jangan pernah kita berlagak kita lebih daripada yang lain. Next lagi. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang Yesus. Yesus itu keren banget ya. Ngapain kalau dia melepaskan belas kasihan itu? Yang pertama, harus ada kesengajaan. Contohnya next. Nah,
ada inisiatif untuk sengaja memang mau menjadi berkat, mau sengaja pergi ke tempat-tempat yang rasanya nggak enak buat fisik, tempat-tempat yang rasanya saudaraku tidak menghasilkan keuntungan apa-apa, tapi karena belas kasihan, the spirit of compassion mendorong kita mesti menembus nih semua hal batasan-batasan yang dibuat oleh manusia. Ini saudara lihat ya, waktu Yesus ketemu perempuan Samaria, semua sudah tahu ya, Yohanes 4 itu perempuan baik-baik nggak dia? 5 laki-laki mantan suami. Kira-kira kalau sudah ketemu perempuan pernah menikah 5 kali, cerai hidup semua. Ketawa. Dan sekarang laki-laki di rumahnya, laki-laki yang bukan pasangan resminya, alias pasangan kumpul kebo, the buffalo togetherness. Kira-kira saudara memandang dia perempuan baik-baik atau tidak? Pasti kita bilang, gila itu perempuan. Kalau orang Manado, saya ada darah Manado ya. Itu perempuan gatal dorang. Betul. Mama saya tuh, kalau ketemu perempuan-perempuan yang gak bener, mama saya bilang gini. Dari kecil tuh saya ingat. Perempuan gatal dorang. Ya kalau gatal ya tinggal digaruk aja. Seperti itu. Bayangkan ini perempuan ini. Pergi ke sumur Yakob yang biasanya tradisi orang ambil air itu pagi atau sore. Ini tengah hari siang. Gak peduli refleks. Isi saya ini ngusir setan. Dalam nama Yesus kalau setan berani. Tapi matahari refleks takut. Kena sinar matahari. Sayang jangan. Biaya perawatan tinggi. Halo sayangku. Nah, tapi Yesus harus melintasi Samaria. Gini ya, perempuan ini Samaria, orang Samaria tidak saling ngomong dengan orang Yahudi. Permusuhan. Tapi Yesus sengaja ke sana. Lihat ini rutenya, petanya itu. Kalau orang dari Yahudi, orang Galilea dari Yerusalem mesti melingkar gini, menyerong. Ini Yesus lurus karena masuk daerah Samaria. Biasanya dihindari, tapi Yesus sengaja masuk ke Samaria. Next slide. Mari saya tunjukkan. Ya. Nah, sudah tahu ceritanya ya? Next. Nah, mengapa? Karena permusuhan mendalam akibat perbedaan sejarah, etnis dan teologis. Pertama, kita lihat latar belakang permusuhan yang historisnya. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Dulu waktu Raja Rehabeam, siapa Rehabeam? Cucu Raja Daud, anak Raja Salomo, lalu Rehabeam. Karena nggak takut Tuhan, Tuhan hukum, jadi pecah Israel. Kerajaan utara, kerajaan selatan. Ya, ibu-ibu belajar sejarah sedikit ya. Kerajaan utara itu dikuasai, itu adalah ada 10 suku yang ada di sana. Ibu kotanya Samaria. Kerajaan selatan itu kerajaan Yehuda dan sebagainya, itu ibu kotanya Yerusalem. Ya, mereka tidak akur lagi, pisah. Nah, yang terjadi begini. Ketika kerajaan utara dikalahkan oleh kerajaan Asyur sebelum kerajaan Babel datang, kalah. Orang-orangnya diangkut di pembuangan dibawa ke Asyur. Tapi disisakan orang-orangnya lemah, sakit-sakitan bla bla bla. Nah, orang-orang Israel yang disisakan ini kawin mengawin sama penduduk asli. Jadi akhirnya orang Yahudi bilang itu bukan asli Israel lagi. Campuran. Ya, kalau campuran kan campuran ya. Iniren, cungkoren, akhirnya campuran kan gitu ya. Ya, campuran. Nah, jadi saudaraku, orang-orang Yahudi yang di kerajaan mana ini? Selatan dikalahkan Babilonia. Diangkut juga ke pembuangan. Tapi mereka orang Yahudi itu tetap mempertahankan diri, mereka tetap menikah hanya dengan orang Israel atau orang Yahudi, tidak boleh bangsa lain. Itu tradisi yang mereka pegang. Oke, mari kita lihat ya. Jadi bukan dianggap Israel murni oleh orang Yahudi. Jadi nggak pernah bisa ketemu. Next lagi.
Latar belakang apa? Tempat penyembahan. Orang Samaria bikin bait suci tapi di Gunung Gerizim. Orang Yahudi di bait suci Yerusalem kan. Dianggap lu bikin saingan. Kayak banyak gereja sekarang kan, gereja saingan. Sudahlah, kalaupun gereja itu datang, mari kita jangan lihat gereja lain saingan dah. Ya, kalaupun banyak jemaat yang diambil ya sudahlah, nanti urusan sama Tuhan Yesus. Ya kan, kita nggak usah sakit hati ataupun apa-apa gitu. Karena saya banyak menerima keluhan-keluhan. Ya, termasuk di wilayah Tampak Siring ini ada ribuan jemaat pindah katanya. Sudah tenang aja. Yesus pernah kasih ilustrasi. Waktu ada apa tumbuh ilalang, gandum tumbuh bareng. Muridnya bilang, apa sebaiknya yang ilalang kita potong aja? Jangan, nanti gandumnya kena juga. Terus gimana? Biarin tumbuh bersama. Nanti akhir zaman malaikat yang memisahkannya. Nah, jadi biarin aja ya. Nggak usah saudara, awas lu. Terkutuklah engkau, jangan gitu ya. Nyebrang jalan ketabrak beca. Udah ada beca Bu di Jakarta. Oke. Konflik politik. Waktu Nehemia, ya Nehemia di negeri Babel. Jadi kerajaan selatan pun pernah dikalahkan Babilonia kan. Lalu diangkut jadi pembuangan. Nah di pembuangan tuh waktu ada raja namanya Artasasta. Waduh. Nehemia boleh pulang bangun tembok Yerusalem dan bait suci. Waktu bangun tembok itu dihalang-halangi orang Samaria, orang Israel yang sudah kawin campur. Itu yang disebut orang Samaria. Makanya orang Israel marah, orang Yahudi marah. Ini berabad-abad bermusuhan. Nah, jadi Yesus tidak peduli batasan-batasan yang terjadi karena sejarah, yang terjadi karena masalah politik, yang terjadi masalah penyembahan. Yesus hancurkan semua batasan itu. Demi supaya keselamatan datang kepada perempuan itu. Demi Injil Kerajaan Allah sampai, Yesus datang sengaja ketemu perempuan itu. Jadi jangan sampai kita gini, jangan mama orang miskin. Aduh wana, iniren, cungkoren. Nggak usah. Belajar dari Yesus. Belas kasihan muncul menjangkau mereka. Next lagi. Nah, ya kita lihat lagi. Sekarang orang-orang di sekitar kita, tolong diperhatikan. Nggak kebetulan Tuhan taruh ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mengajar, kami punya sekolah Alkitab ya. Saya mengajar tentang bagaimana menginjil. Ternyata banyak orang Kristen sudah puluhan tahun nggak pernah bersaksi, nggak pernah menginjil. Ya itu tadi, ku ingin tetap di sini itu. Nyanyinya lagu ini. Oke. Tuhan, ini tugas kami. Air mata keluar. Beri keberanian bagi kami. Air hidung keluar. Taruhlah roh yang rela melayani. Air mulut keluar. Ibu kenapa histeris Bu? Cuma sampai dinangis nyanyi di gereja. Tidak pernah berbuat sesuatu. Tidak pernah melangkahkan kaki. Itu banyak saudara. Itu di sekolah Alkitab di mana yang saya pimpin. Bukan di sini, jadi jangan tersinggung. Saudara tahu, saya bilang gini. Pernah nggak pembantu rumah tanggamu mendengar nama Yesus? Pernah nggak sopirmu? Mereka kayak kaget. Iya ya. Praktek. Mahasiswa sekolah Alkitab kok enggak praktek. Beberapa mereka pengusaha-pengusaha. Sekarang ini pendeta-pendeta kalau enggak belajar Alkitab serius. Pengusaha sekarang banyak sarjana teologi. Tapi kalau cuma sarjana teologi ya sayang ya. Mesti praktek. Makanya di tempat kami saya suruh praktek. Kalau enggak STH-nya sarjana tinggi hati. Kalau MTH-nya makin tinggi hati. Kalau sudah doktor DTH, DILE tinggi hati. Itu yang terjadi. Lalu mereka besoknya lapor. Puji Tuhan betul Pak. Pembantu rumah tangga saya akhirnya terima Yesus. Sopir saya mendengar nama Yesus. Saya dengan istri saya naik Grab. 2-3 minggu lalu. Bulan lalu. Naik Grab. Sengaja kita naik Grab. Saya tanya supir Grab. Bapak pernah mendengar
Dia bukan orang Kristen. Bapak pernah mendengar nama Yesus Kristus? Belum. Saudara, umurnya sudah 50 tahun lebih. Seumur-umur tidak pernah mendengar nama Yesus. Tidak pernah dengar siapa yang kasih cerita tentang Yesus. Coca-Cola dia lebih tahu. Kentucky Fried Chicken lebih terkenal. Semua orang di sini pasti ibu-ibu ini sudah pernah makan Kentucky Fried Chicken. Betul? Ada yang belum? Saya kasih uang. Supaya punya pengalaman. Mari. Ya, kita harus punya belas kasihan menyampaikannya. Ini Yesus ketemu orang kusta. Zaman dulu orang kusta itu dianggap kafir, dianggap najis. Nggak boleh jadi satu sama-sama. Disisihkan, nggak boleh tinggal di dalam tembok. Keluar daripada perkemahan. Kalau ketemu orang kafir, maka kita bilang najis, najis. Kalau ketemu orang kusta maksudnya. Dan dianggap penyakit menular. Tapi Yesus sengaja ketemu orang yang sakit kusta. Ditanya, kamu pengen apa? Supaya aku sembuh. Jika mau mentahirkan aku. Yesus bukan cuma berdoa jarak jauh 5 meter. Jamah, lepaskan, tolak. Enggak tuh. Yesus datang mendekati orang tersebut. Dan dia menumpangkan tangannya. Menjamah. Memegang orang kusta itu. Kok bisa begitu Pak? Compassion, belas kasihan. Halo? Ibu-ibu masih bersama saya? Is there anybody home? Ada orang di sini? Next slide lagi. Mengapa zaman itu? Ya udah, saya sudah jelaskan. Next. Nah, sekarang ini kita banyak orang, lagi anak-anak milenial sekarang. Gua mau healing. Karena memang banyak pergumulan, banyak masalah dihadapi pada generasinya. Tapi Tuhan inginkan memang kita menjangkau yang butuh healing sama yang hilang itu. Kami menggembalakan sebuah gereja di Jakarta ini. Kami merintis ada gereja baru, ya baru 3 tahun. Aneh. Yang Tuhan kirim tuh orang-orang yang tanda petik agak lain. Agak lain tuh loh. Yang pikirannya tuh bisa macam-macam. Mau kemana? Doakan, kenapa? Mau ketemu Jokowi gitu ya. Habis ketemu Jokowi itu 2 jam lagi kemudian gua mau ke Jepang. Nah, ada kan? Orang yang sama. Jadi kita ketemu sekarang orang-orang agak lain. Ada masalah mental illness sekarang. Tapi saya tidak bisa usir. Layani mereka. Mereka butuh Injil. Kadang-kadang ada orang bisa agak lain itu kenapa? Karena sakit hati. Karena mungkin suaminya melakukan tindakan kekerasan. Atau banyak hal, masa lalunya. Kita ketemu orang-orang masa kecil diperkosa. Lalu kemudian saudaraku nggak jelas punya anak, sekian anak. Dari tiap laki yang berbeda. Dan semua anak itu laki-laki tadi bukan status suami resmi. Kita ketemu hal seperti itu. Masa kita biarkan mereka, orang Surabaya bilang keleleran. Kita mesti lakukan sesuatu, melayani, mengarahkan, menolong. Next. Ya, banyak orang yang terlantar secara rohani. Ada banyak orang terlantar secara jiwani di sekitar kita. Saudaraku, karena kita telah terima secara cuma-cuma, mari kita melakukannya untuk orang yang membutuhkannya secara cuma-cuma. Kita beri secara cuma-cuma. Yesus bilang, sembuhkanlah dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Doa saya gereja ini nanti dipenuhi jiwa. Pelayanan wanita dipenuhi jiwa-jiwa. Kursi-kursi kosong ini bukan karena nilpuni anggota gereja lain. Tapi betul-betul Anda keluar. Cari tetanggamu yang belum percaya Yesus. Cari orang lain yang sudah lama tidak ke gereja. Udah kecewa sama gereja, kecewa sama pendeta. Ada banyak sekarang berkeliaran. Maunya online terus. Online pun lihat cocok, kalau banyak jelek pindah online lain. Sekarang banyak pilihan. Cari yang seperti itu. Domba yang tak bergembala. Nah, layani mereka. Nah, itu baru kita bawa ke tempat siring sini. Dan biarlah kursi-kursi, bukan cuma ini yang
kosong terisi. Tuh kursi nganggur banyak tuh, hitung berapa tuh? Itu yang di belakang tuh. Terisi karena kita memenangkan jiwa. Amin. Jadi nggak usah pusing sama yang ribuan orang pergi sana. Biarin, itu rezekinya yang sana. Rezekinya. Tapi kita bisa dapatkan yang baru. Masih banyak di sekitar kita. Jiwa-jiwa yang perlu untuk dijangkau dan diselamatkan. Amin. Nah, saya akan ceritakan perempuan yang tadi itu. Perempuan tadi yang di Samaria tadi, akhirnya kan bertobat ketemu Yesus. Setelah dia bertobat, dia wah hebat nih perempuan ini. Dia tidak mau dirinya sendiri diselamatkan. Dia ajak Yesus ke kampung halamannya yang dekat situ sih, namanya Sikar. Dan Yesus sampai diminta tolong tinggal di sini. 2 hari Yesus tinggal. Seluruh Sikar dengar Injil Kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi? Perempuan ini di Alkitab tidak ditulis memang, tapi di sejarah gereja nama perempuan itu namanya Potini. Next slide. Disebutkan sebagai next lagi. Next. Ya. Disebut santa, kenapa? Orang kudus. Nah, tolong ibu-ibu lihat sini dulu, jangan konsentrasi ke sana. Nanti aja sana ya. Bahan saya ada di multimedia. Jadi kalau mau minta bahan khotbah ini gratis ya, tanpa bayar, silakan. Jadi gini, perempuan ini, ibu yang namanya Potini tadi akhirnya bertobat sungguh-sungguh. Walaupun dia pernah masalah pernikahannya 5 kali batal dan laki-laki di rumahnya bukan pasangan resminya. Dia ternyata laki ini dan anak-anaknya 2 orang ikut dalam doa pencurahan Roh Kudus di kamar loteng 120 orang itu. Dia salah satu daripada 120 orang di kamar loteng ini bersama murid-murid Yesus. Nanti hari Minggu kita peringati ya pencurahan Roh Kudus. Dia penuh Roh Kudus. Dia berbahasa roh, berkarunia lidah, punya roh keberanian. Sejarah mencatat dia sampai akhirnya pergi kemana? Kartago, Afrika Utara. Ngapain? Beritakan Injil. Jadi misionaris. Memenangkan jiwa-jiwa. Melayani orang miskin di Kartago, di Afrika Utara. Luar biasa, hidupnya jadi berkat. Bahkan sejarah mencatat bahwa akhirnya dia berhasil ketemu anaknya Kaisar Nero. Kaisar Nero itu kaisar paling jahat sama orang Kristen. Kalau ada orang percaya Yesus itu ditangkap, lalu di badannya dikasih tir, lalu digantung, dibakar jadi penerangan jalan. Orang Kristen dianyai sampai mati. Anak Kaisar Nero ini ketemu Potini ini, diinjili, bertobat, terima Yesus. Dia tahu risikonya mati kan, tapi dia tidak peduli. Dia tahu bahwa anaknya ini pun jiwa yang harus diselamatkan. Akhirnya anaknya Kaisar Nero terima Yesus. Dan yang terjadi kemudian dia ditangkap dan dia akhirnya dibunuh. Gak apa-apa. Nyawanya di bumi mati tapi dia bersama dengan Yesus. Dengar saudaraku. Saya mau katakan pada setiap kita, sudahlah. Ayo menghasilkan buah. Ayo sama-sama kita bergerak. Coba renungkan sekarang. Paling tidak 1 orang di pikiran saudara. Siapa temanmu, familimu, siapapun. Mulai WA. Kamu lagi ngapain? Ayo kapan kita ketemu? Nah ketemu bukan ngerumpi ngerasani orang lain. Kok saya ngomong ngerumpi ibu-ibu pada ketawa. Kita sudah terbiasa kumpul wanita itu gak berhenti-berhenti ditanya. Karena ngerasani orang lain. Ngerasani suami orang lain. Ngerasani. No, kali ini temanmu yang belum percaya Yesus atau yang sudah lama gak bergereja. Ketemu dia. Dan ajak, ayo. Gua traktir lu, ya. Traktir kan gak mesti harus yang mahal-mahal kan. Lalu kemudian layani orang itu. Perkenalkan Yesus dalam hidupnya. Saudaraku, saya sengaja kalau ke kantor Sinode sini, Grab Battle. Saya salah satu pengurus BPP. Saya sengaja naik Grab. Saya sengaja naik taksi. 15 menit, tapi buat saya cukup beritakan Injil. Dan saya tidak duduk di tengah, saya duduk di depan. Dan saya mulai percakapan dengan driver-driver.
untuk memberitakan nama Yesus. Naik Bluebird, ketemu sopir, ceritakan Yesus. Sampai akhirnya sopir berkata, Pak, saya mau Pak. Dan akhirnya berdoa terima Yesus. Saudaraku, anak saya ajari tentang menginjil. Naik gojek nih, pakai helm tuh loh. Turun dari sepeda motor, dia kasih tahu, Papa puji Tuhan, aku udah beritakan Injil. Loh, kamu naik apa? Gojek. Loh, kamu pakai helm bisa? Aku miring gini Pak, ngomong sama orangnya. Orang kalau beritakan Injil sukacita wajahnya. Saya banyak ketemu orang tuh Jakarta mukanya gini. Pasti malas beritakan Injil. Rajin ke gereja tapi malas beritakan Injil. Saya keluar masuk penjara loh saudara ya. Maksud saya melayani penjara-penjara. Itu yang di penjara itu namanya nama Kristen, Samuel lah, Matius, Petrus. Tapi mereka membunuh, perampok, pemerkosa, menyedihkan. Dan menyedihkan kalau kepala pelayanan penjara ngomong, puji Tuhan Pak Pendeta, jemaat bertambah banyak. Kalau di WBI tampak siring, jemaat bertambah banyak, puji Tuhan. Kalau di penjara jemaat bertambah banyak, bikin malu. Coba lihat teman-temanmu kiri kanan, mukanya berseri-seri enggak? Ya mukanya susah bilang gini, beritakan Injil supaya lu jangan kelihatan susah. Orang kalau beritakan Injil itu sukacita. Ya, mau mengalami sukacita? Saya enggak berdoa supaya urapan sukacita datang. Kadang-kadang kita suka cari mudahnya ya. Kita maju ke depan, kalau doa urapan semua maju ke depan, wah luar biasa. Pergi keluar beritakan Injil, sukacita akan mengalir hebat dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi lagu ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang belum mendengar kasih Bapa. Kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, mereka yang hati kami iba seperti hatimu Yesus. Katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Kita renungkan sejenak. Berapa banyak kita sekali kehilangan momen orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin family kita, teman bisnis kita, sama sekali kita tidak beritakan nama Yesus. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan atas segala keegoisan kita, atas segala sifat pementingan diri sendiri. Minta ampun. Jangan kita kecewa kalau ada orang-orang di sekitar kita pergi ke gereja lain. Sudah tidak perlu lagi. Ini saatnya kita berkata, Tuhan, beri saya roh belas kasihan, roh keberanian juga untuk melangkahkan kaki. Ada kesengajaan yang kami bangun untuk pergi beritakan Injil, melayani orang-orang miskin, janda-janda tua dalam kesusahan mereka, orang-orang yang tidak sanggup, yang terpinggirkan, orang-orang yang terpenjarakan, orang-orang asing ya Tuhan. Beri kami hati-Mu ya Tuhan. Kirala basanda batakara lamanta kabara labat. Kiara labashanda batakara labadaba. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan.
Tuhan, aku bersama jemaatmu di sini minta roh belas kasihan, the spirit of compassion, dan juga the spirit of boldness, roh keberanian. Jangan biarkan kami duduk sendiri, puas dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, tanpa kami memiliki hati yang menjangkau jiwa-jiwa. Oh Rabashanda Batakal, jangan sampai ada satu di antara kami yang berkata, ini aku, tapi utus dia. Tapi dapatilah setiap kami berkata, ini aku Tuhan, utus aku juga Tuhan. Inaralama sheke baralamo. Sengaja cari jiwa, sengaja menolong orang lain, sengaja bawa kabar baik. Terima kasih Tuhan. Sekarang bayangkan 1-2 orang itu di pikiran saudara. Sebutkan namanya. Sekarang bawa orang itu dalam doa saudara. Katakan, Tuhan, beri saya keberanian. Saya mau tetapkan melangkah ketemu dia, hubungi dia segera. Saya mau bagikan karyamu dalam hidupku. Saya mau sampaikan namamu yang penuh kuasa itu. Bayangkan orang itu dan mulai doakan pribadi, lepas pribadi. Kira basyadaka baralabarab. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku doakan dia. Segala roh jahat, roh antikristus, roh apapun yang mengikat hidupnya, nenek moyang, kutuk nenek moyang, apapun, aku patahkan sekarang dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah orang itu sekarang. Jamah lebih dulu Tuhan. Wayukan pribadimu atasnya. Dan pakai aku Tuhan, pakai aku. Aku mau bersaksi memuliakan namamu. Horahabashanda batakaralama. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Orahabashada balabalaba setiap kami ya Tuhan tanpa terkecuali. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Ibu-ibu boleh buka matanya. Saya usul sama pengurus di WPI Tampak Siring. Ibu-ibu mau praktek kan? Kok saya cuma melihat 5 orang aja yang manggut ya. Yang lainnya cuma ngeliatin wajah saya. Saya sudah menikah, punya anak 3, cucu 3. Jadi jangan lihat saya dengan mata begitu. GR nih ya. Ibu-ibu mau memenangkan jiwa-jiwa? Ibu-ibu mau bersaksi memuliakan nama Tuhan? Saya usul pada pengurus. Kalau ada mereka yang berhasil memberitakan Injil, kasih kesempatan bersaksi ke depan. Supaya menginspirasi yang lainnya. Apalagi yang sampai mendoakan terima Yesus. Kasih panggung buat mereka untuk bersaksi. Gak usah lama-lama, 5 menit bersaksi. Tak. Ya, jadi bukan cuma kesaksian, doakan masalah saya sih masalah. Atau sembuh mujizat. Tapi kita bersaksi karena ada jiwa-jiwa yang telah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Sekarang kami pulang dengan membawa berkat yang datang daripadamu. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kuasa dan kebenaran kerajaan Allah menguasaimu mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus katakan amin.